Setelah kita belajar tentang materi sudah, energi sudah, lalu suatu materi itu pasti punya sifat. Iya, betul. Materi itu memiliki sifat. Sifatnya terbagi menjadi 3 golongan di sini kalau kalian perhatikan. Yang pertama ada sifat fisis, ada sifat intensif dan ekstensif, lalu ada sifat kimia. Sifat fisis itu yang seperti apa sih, Bu? Sifat fisis. Fisis ini berarti kaitannya sama fisik. Kita menyebutnya seperti itu ya. Kalau fisik berarti yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur. Nah, kalau sudah ada kaitannya dengan benda yang bisa dilihat, benda yang bisa diukur, maka contoh sifat fisis dari suatu materi itu adalah terkait dengan satu, contoh kelenturan. Untuk benda padat misal, bagaimana tingkat kelenturannya? Kemudian yang kedua ada kekerasan. Kekerasan itu contohnya misal, Bu Reni punya seng, logam seng, sama Bu Reni punya besi. Besi ini contohnya adalah paku. Apa yang akan terjadi menurut kalian kira-kira yang terjadi saat Bu Reni menggoleskan besi ini atau paku ini di atas seng? Coba nanti silakan dijawab di Google Classroom ya pertanyaan Bu Reni nanti. Apa yang akan terjadi? Kemudian berkenaan dengan massa jenis. Yang punya massa jenis itu siapa sih? Yang punya massa jenis itu adalah biasanya zat cair. Nah, berarti massa jenis, oh bisa dilihat, oh bisa diukur. Berarti ini adalah sifat fisiknya. Selain massa jenis, di sini juga ada suhu, kemudian ada warna. Dan sifat yang kedua, ini kaitannya adalah dengan sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif dari suatu materi. Sifat intensif adalah suatu sifat yang tidak bergantung pada jumlahnya. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah materinya. Jadi kalau misalkan dilihat sifat intensif itu contohnya apa? Warna. Warnanya seperti apa? Rasanya bagaimana? Seperti itu. Kemudian ada massa jenis juga. Loh Bu, massa jenis itu kan bergantung jumlah. Kok bisa? Kan dihitung dari massanya, kemudian volumenya, itu berarti tergantung dari jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah di sini itu adalah jumlah dari itemnya. Kalau massa jenis itu kan berarti air partikelnya banyak gitu ya. Berarti kan nggak usah tidak bisa kita sebut dengan jumlahnya. Berbeda dengan sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah. Di sini ada volume sama massa. Jelas kita menghitung volume dan kita menghitung massa. Sementara kalau sifat kimia itu yang kayak gimana? Sifat kimia itu berarti yang kaitannya sama komposisinya, sama struktur materinya itu kayak gimana. Jadi kalau kita bicara tentang sifat kimia berarti di sini kita ngelihat apakah materi atau apakah zat atau benda itu mudah berkarat, mudah meledak, mudah larut, mudah terbakar, ataukah dia mudah beracun? Apakah dia bersifat beracun gitu ya? Biasanya kalau kita berbicara tentang sifat kimia nanti larinya ke sana. Yang berikutnya setelah kita belajar tentang sifat, kemudian materi, sekarang kita belajar tentang perubahan. Ternyata materi itu bisa berubah loh. Nah, perubahan materi itu tergolongkan menjadi 2, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Lalu bedanya perubahan fisika sama perubahan kimia ini apa? Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah itu hanya bentuk atau wujudnya. Sementara struktur kimia dari zat aslinya itu masih ada. Contoh, di sini adalah es mencair. Kalau kita perhatikan, es itu adalah wujud padat dari suatu air. Nah, struktur asli airnya ini masih ada. Maka ketika es mencair, dia dikatakan terjadi perubahan materi, yaitu perubahan fisika. Hanya fisiknya saja, tetapi struktur kimia di dalamnya masih tetap utuh. Lalu untuk kapur barus menyublim. Kapur barus menyublim di sini yang tadinya berupa zat padat, dia berubah jadi zat gas. Tetapi struktur asli dari kapur barus ini juga masih ada di udara. Jadi yang berubah hanya wujudnya saja, sehingga dia digolongkan kepada perubahan materi, yaitu fisika.
Lalu perubahan kimia itu yang kayak gimana? Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Karena tidak hanya bentuk dan wujud, tetapi struktur kimia dari zat asli itu berubah karena terjadi reaksi kimia. Contohnya, beras yang dimasak dengan melalui proses pemanasan sehingga mengakibatkan terjadinya reaksi kimia, mengubah struktur kimia beras yang tadinya itu keras menjadi agak lembek, berubah jadi nasi. Dan nasi ini tidak akan bisa kembali lagi jadi beras. Beda dengan ini, misalkan es mencair. Ketika es mencair, cairan atau air yang mencair dari es ini kita masukkan kembali ke freezer, maka dia akan berubah kembali jadi es. Itu bedanya ya. Jadi kalau untuk perubahan kimia itu dia tidak akan bisa kembali ke zat aslinya. Sementara kalau perubahan fisika dia bisa kembali lagi ke zat aslinya. Yang berikutnya adalah buah membusuk. Kalau buah sudah membusuk udah pasti di sana terjadi perubahan kimia. Karena buah membusuk itu mau diapakan juga dia tidak akan bisa lagi jadi buah yang segar atau buah yang layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, materi yang disampaikan Bu Deni siang hari ini itu adalah tentang penggolongan materi. Jadi kalau tadi ada perubahannya, sekarang materi itu bisa digolongkan menjadi 3 macam. Oh salah, 4 macam ya yang dituliskan Bu Deni. Di sini ada atom, ada unsur, kemudian ada senyawa, dan ada campuran. Ini akan menjadi sangat penting untuk kalian ketahui perbedaan dari 4 golongan materi ini. Atom. Yang kita bahas pertama, atom itu sebetulnya apa sih? Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contoh yang paling gampang kalau Bu Deni tanya atom, ingatnya pasti kacang atom gitu ya. Udah, kalau kita bicara tentang kacang atom berarti kita belajar tentang struktur atom. Struktur atom itu mirip banget sama kacang atomnya. Di mana kacang yang di tengah itu berfungsi sebagai inti dari atom. Nah, atom itu yang seperti apa sih Bu? Ketika kita belajar kimia, kita nggak bisa ngelihat langsung ya, karena kimia itu kan abstrak, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dikasih gambaran sama Bu Deni, yang dimaksud dengan atom itu adalah seandainya kalian punya satu potong ayam, kemudian ayam itu kalian suwir sampai bagian paling kecil sekali dan nggak bisa disuwir lagi, itulah yang disebut dengan atom. Jadi sebetulnya atom itu nggak bisa kita lihat juga. Ya, lalu dari atom yang bergabung dengan sesama atom yang sama, dia akan menjadi unsur. Lalu unsur itu apa Bu? Unsur itu adalah zat tunggal paling sederhana. Dia paling sederhana karena ketika nanti kalian belajar di kimia tentang unsur, kalian akan belajar tentang unsur dan lambang unsur. Kalau Bu Deni bahas di sini nanti waktunya akan panjang, nggak cukup ya. Jadi akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Unsur itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada unsur logam, semi logam, dan unsur non logam. Untuk unsur logam itu seperti apa? Silakan kalian bisa baca di buku paket kimia kalian. Unsur semi logam itu kayak gimana? Unsur non logam itu seperti apa? Silakan kalian cari perbedaan dari ketiga unsur ini. Kemudian kalian nanti boleh jawab di tugas yang akan Bu Deni berikan di classroom ya. Ini menyangkut sama tugas yang awal tadi. Kemudian senyawa. Senyawa itu apa sih Bu? Ada unsur, ada atom, sekarang senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa itu adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia dan dengan perbandingan tertentu. Contoh paling gampang adalah air. Kalau kita bicara air, loh Bu, air itu ternyata struktur kimia ya? Iya, air itu adalah struktur kimia paling sederhana. Kok bisa? Karena air itu merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi unsur gas hidrogen dan unsur oksigen ini sama-sama tadinya berwujud gas, mereka ketemu terjadi reaksi kimia dengan perbandingan tertentu, maka menghasilkan air. Selain air apa? Di sini ada asam sulfat. Asam sulfat itu atau banyak yang kenal namanya air keras seperti itu. Atau kalau tidak kalian sering dengar istilah air aki. Nah itu adalah asam sulfat. Kemudian ada cuka. Cuka ini juga termasuk. Loh kok bisa kan cair Bu? Lah iya. Kalau selama ini selalu orang mikirnya kimia pasti bahan-bahan kimia. Ternyata di sekitar kita itu deket banget loh sama kimia gitu ya. Jadi sebetulnya belajar kimia itu asik dan menyenangkan.
Cuka itu merupakan senyawa yang merupakan gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan perbandingan dan jumlah atom tertentu. Besok kita akan bahas saat kita membahas tentang unsur dan lambang unsur. Lalu yang terakhir adalah campuran. Bedanya apa lagi nih Bu sama senyawa? Kalau senyawa itu gabungan dari 2 atau lebih unsur, kalau campuran itu adalah gabungan dari 2 atau lebih zat. Bu Reni kenapa katakan zat? Karena dia boleh berupa gabungan senyawa atau dia gabungan juga dari unsur. Nah, gabungan dari 2 atau lebih zat tanpa perbandingan dan reaksi kimia, contohnya adalah kalau kalian makan mie ayam atau bakso. Setiap dari kalian pasti punya tingkat kepedesan sendiri, tingkat manis sendiri, tingkat kemasaman sendiri, yang kalian bisa ngeblend, bisa nge-mix sendiri, nambahin sambelnya berapa sendok, nambahin sausnya berapa, itu adalah contoh dari campuran. Jadi kalau kalian makan bakso, kalian bikin Indomie rebus, kalian makan mie ayam, itu berarti kalian buat suatu campuran. Dan contoh secara kimiawi di sini yang dimaksud dengan campuran itu adalah udara dan tanah. Kenapa bisa udara dan tanah? Saat kalian bernafas, otomatis kalian akan menghirup gas oksigen. Dan saat kalian menghembuskan nafas, maka kalian akan mengeluarkan gas CO2 dan juga uap air. Padahal kita mengeluarkan di tempat yang sama, sementara di sekitar kita itu isinya adalah udara semua. Jadi udara itu dikatakan dia merupakan suatu campuran karena ada gas oksigennya, ada nitrogennya, ada karbon dioksidanya, seperti itu ya. Oke, pokok bahasan kita sampai di sini dulu anak-anak. Nanti akan ada tugas yang Bu Reni share di classroom. Silahkan kalian cermati. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, boleh ditanyakan di forum diskusi. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.